Lubang hitam adalah tempat di ruang angkasa di mana gravitasi begitu kuat, sehingga tidak ada yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya sekalipun. Lubang hitam tidak bisa kita lihat secara langsung, karena mereka tidak memancarkan atau memantulkan cahaya. Namun, kita bisa melihat efeknya pada lingkungan sekitarnya. Misalnya, lubang hitam bisa menarik gas dan debu dari bintang-bintang di dekatnya, dan membentuk cakram yang berputar di sekitarnya. Gas dan debu ini dipanaskan oleh gesekan dan medan magnet, dan memancarkan cahaya yang bisa kita deteksi dengan teleskop. Gambar yang Anda lihat di layar adalah gambar lubang hitam supermasif, yang disebut Sagittarius A, di pusat galaksi Bima Sakti kita. Lubang hitam ini memiliki massa sekitar 4 juta kali massa matahari kita, dan diameter sekitar 24 juta kilometer, atau sekitar 4 kali diameter orbit bumi. Gambar ini bukan gambar lubang hitam itu sendiri, tapi gambar siluetnya yang dikelilingi oleh gas panas yang jatuh ke dalamnya. Siluet ini menunjukkan batas antara cahaya yang lolos dan cahaya yang tertangkap oleh gravitasi lubang hitam, yang disebut cakrawala peristiwa. Bentuk siluet ini sesuai dengan prediksi teori relativitas umum Einstein, yang menjelaskan bagaimana gravitasi memengaruhi ruang dan waktu. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara ilmuwan mengambil gambar ini? Bukankah lubang hitam terlalu jauh dan terlalu kecil untuk dilihat dari bumi? Jawabannya adalah, ilmuwan menggunakan teknik yang sangat canggih dan rumit, yang disebut Very Long Baseline Interferometry, atau VLBI. Teknik ini memungkinkan kita untuk membuat teleskop virtual yang sebesar bumi itu sendiri, dengan menggabungkan gelombang radio yang dilihat oleh banyak teleskop sekaligus. Mari kita lihat bagaimana teknik ini bekerja. Gelombang radio adalah bentuk cahaya yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi bisa kita deteksi dengan alat khusus. Gelombang radio memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, yang berarti mereka bisa menembus debu dan awan yang menghalangi pandangan kita ke pusat galaksi. Namun, untuk mengambil gambar dengan resolusi tinggi, kita membutuhkan teleskop dengan diameter besar yang bisa mengumpulkan lebih banyak cahaya dan menghasilkan gambar yang lebih detail. Sayangnya, tidak ada teleskop tunggal yang cukup besar untuk melakukan itu. Teleskop radio terbesar di dunia, yang berada di Cina, memiliki diameter 500 meter, tapi itu masih terlalu kecil untuk mengambil gambar lubang hitam. Solusinya adalah, kita bisa menggabungkan gelombang radio yang dilihat oleh banyak teleskop yang tersebar di seluruh dunia, dan membuat mereka bekerja bersama seperti satu piringan raksasa. Diameter piringan virtual ini sama dengan panjang jarak terpanjang, atau baseline, antara dua teleskop dalam jaringan. Semakin panjang baseline, semakin tinggi resolusi gambar. Dengan menggunakan teleskop di berbagai benua, kita bisa mencapai baseline sepanjang 1000 km, atau sekitar seperempat keliling bumi. Ini setara dengan memiliki teleskop sebesar bumi itu sendiri. Tentu saja, menggabungkan gelombang radio dari banyak teleskop bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan dan masalah yang harus diatasi oleh ilmuwan. Pertama, mereka harus menyinkronkan waktu pengamatan dari setiap teleskop dengan sangat akurat, agar gelombang radio dari lubang hitam bisa ditambahkan dengan benar. Untuk itu, mereka menggunakan jam atom yang sangat presisi, yang bisa mengukur waktu hingga nanodetik atau sepermiliar detik. Kedua, mereka harus memastikan bahwa kondisi cuaca di semua lokasi teleskop baik, agar tidak ada gangguan atmosfer yang bisa merusak sinyal. Ini berarti mereka harus menunggu saat yang tepat, ketika langit cerah dan angin tenang di semua tempat. Ketiga, mereka harus mengirim data dari setiap teleskop ke pusat pengolahan data yang berada di Jerman dan AS untuk disatukan menjadi satu gambar. Data ini sangat besar, sekitar 5 petabyte, atau setara dengan 5.000 terabyte, atau 5 juta gigabyte. Data ini terlalu besar untuk dikirim melalui internet, jadi mereka harus menggunakan hard disk fisik yang dikirim dengan pesawat. Keempat, mereka harus menggunakan algoritma khusus untuk mengolah data dan mengisi celah-celah yang mungkin ada karena teleskop yang tidak sempurna atau tidak cukup.